Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan bersembunyi di dalam puisi. Ini adalah serial kuliah pendek, kuliah 7 menit, Kultum. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini yang akan kita kutip adalah Jalaluddin Rumi, yang orang katakan inilah raja di raja dari para penyair sufi. Hidup di tahun 1207 hingga 1273 dari wilayah yang sekarang termasuk menjadi Afghanistan. Kita akan kutip puisinya dari bukunya yang sangat terkenal, Masnawi, yang orang bilang inilah buku paling terkenal di dunia muslim, hanya nomor 2 setelah Al-Quran. Kutipan dalam buku itu yang sangat bagus sekali, ia mengatakan, agamaku adalah cinta, dan setiap hati adalah rumah suciku. Harta apa yang terkandung di dalam kutipan ini? Kearifan apa yang bisa kita gali? Kita kisahkan dulu segelintas kisah hidup Jalaluddin Rumi. Rumi di masa mudanya memulai dunia publik selaku seorang ahli hukum. Ia terbiasa membuat fatwa, ia juga guru yang mengajar di madrasah. Namun di tahun 1244, ketika usianya 37 tahun, ia mengalami perjumpaan spiritual. Ia berjumpa dengan Sam Tabrizi, seorang guru figur yang begitu kuat. Perjumpaan Rumi dan Sam ini begitu dahsyat, mengubah total hidup Rumi. Dari seorang juris, seorang ahli hukum yang formalistik, ia pun berubah menjadi seorang sufi yang asketis. Ini perjumpaan yang begitu dalam, yang membuat Rumi menumpahkannya dalam begitu banyak puisi. Ternyata perjumpaan Rumi dengan Syam itu hanya berlangsung 4 tahun saja. Di tahun 1248, Sam tiba-tiba menghilang. Para ahli hingga kini tak pernah sepakat mengapa Sam menghilang dan ia menghilang kemana. Tapi yang jelas, Rumi mengalami guncangan yang sangat hebat sekali. Ia mencari Sam ke sana dan kemari, dan akibatnya pula ini kegelisahan muncul di Rumi, dan kegelisahannya melahirkan begitu banyak puisi yang ia tunjukkan kepada Syam. Rumi wafat di tahun 1273. Berarti ia sudah hidup 30 tahun tanpa kehadiran Syam. Di era itu pun Rumi tetap sangat produktif. Ketika ia wafat, ia katakan kepada banyak halayak bahwa ia sangat ingin makamnya tidak dicari di bumi, tapi ada dalam hati manusia. Dan itu terjadi, memang di hati banyak manusia, orang masih mengingat Rumi. Ketika ia wafat, yang hadir dalam wafatnya itu, dalam makamnya itu, tidak hanya kaum muslim, tapi juga Yahudi dan juga Nasrani. Kini 800 tahun kemudian setelah Rumi tiada, berita di banyak situs, dan kita bisa cek juga di Google, Rumi dianggap hingga kini menjadi penyair yang paling terkenal bahkan di Amerika Serikat. Ini faktanya.
Bahkan di Amerika Serikat 800 tahun setelah Rumi wafat, Rumi lebih banyak dibaca, lebih banyak dicari oleh orang-orang Amerika ketimbang para penyair dunia barat sendiri. Mengapa? Mengapa Rumi dicari dunia barat sampai sebegitu mendalam? Banyak yang mengatakan bahwa Rumi ini ia mewakili 3 figur sekaligus. Ia membawa kedalaman renungan dari seorang Buddha. Ia bawa juga keluasan filosofi seperti Plato, dan ia tuangkan dalam bahasa yang indah seperti Shakespeare. Jadi ia gabungan dari Buddha, Plato, dan Shakespeare. Yang juga kuat pada Rumi adalah ia membawa satu humanisme universal. Puisi-puisi Rumi di Amerika bahkan dibaca tak hanya di masjid, tapi juga di gereja, di sinagog, dan di universitas. Tidak hanya dibaca oleh sastrawan, tidak hanya dibacakan oleh mereka yang suka puisi, tapi juga dibacakan oleh para guru besar, juga oleh para artis Hollywood. Mengapa demikian? Sebagian menyatakan Rumi datang di momen yang tepat. Ini momen ketika dunia terpecah belah. Dunia sekarang ini terbelah dalam 193 negara, bahkan juga ada 4.300 agama, dan ada lebih dari 7.000 budaya. Homo sapiens terpilah-pilah dalam tembok-tembok itu sekarang ini. 193 negara, lebih dari 7.000 budaya, dan 4.300 agama. Rumi datang melewati tembok-tembok itu dan memberikan pesan seolah-olah semua kita ini adalah satu Homo sapiens, satu bumi, dan satu spiritualitas. Pesan Rumi sampai di sana. Hingga ia mengatakan, agamaku adalah cinta, dan semua orang butuhkan cinta, apapun agamanya, apapun negaranya. Dan dia katakan pula, setiap hati adalah rumah suciku, adalah rumah ibadahku. Itu pun juga memberi kedalaman yang sangat, karena pada dasarnya setiap manusia, apapun agamanya, apapun warga negaranya, apapun etniknya, memiliki rasa sepi yang sama, memiliki rasa senang yang sama, dan ia bisa disentuh oleh siapapun yang membawa renungan humanisme universal. Rumi datang dalam momen itu dengan membawakan satu pesan yang kuat sekali dan universal. Itulah harta terpendam, itulah keajaiban, itulah berkah yang kita dapatkan dari Rumi. Sampai jumpa.